Tapi kalau ditanya siapakah yang mudah ditipu pakai kedok agama, ya siapa lagi kalau bukan gerombolan Kadrun 212. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Densus 88 anti teror kembali menangkap 2 terduga teroris di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kedua terduga teroris yang ditangkap ini berinisial AB dan AA. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Nah, mengapa penangkapan terduga teroris kali ini tidak ramai seperti penangkapan sebelumnya? Ya, bisa jadi karena memang mereka ini tidak terkait langsung dengan lembaga atau organisasi suci seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Coba kalau mereka ini terkait dengan MUI, kayak kemarin itu. Ya, saya jamin pasti gerombolan Kadrun ini langsung ngamuk-ngamuk. Ya, mereka ini pasti menuding rezim ini adalah rezim Islamofobia, rezim anti-Islam, dan macam-macam tudingannya. Padahal mereka sebelumnya selalu mengklaim bahwa teroris itu tidak boleh dikaitkan dengan agama apapun. Nah, kalau teroris ini tidak boleh dikaitkan dengan agama apapun misalkan, terus kenapa mereka selalu mengkaitkan penangkapan teroris dengan tudingan Islamofobia? Lah ini kan jadi gak nyambung, bener gak? Kalau memang begitu, malah justru mereka lah yang selama ini selalu mengkaitkan teroris dengan agama tertentu, termasuk agama Islam. Betul gak? Nah, dugaan sementara, kedua terduga teroris ini berafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Dan sebelum penangkapan ini, pihak Densus 88 juga telah berhasil menangkap puluhan terduga teroris lainnya. Kepala Bagian Bantuan Operasi Detasemen Khusus atau Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini telah berhasil menangkap 24 terduga teroris terkait dengan kelompok Jamaah Islamiyah. 24 terduga teroris yang ditangkap itu berasal dari 2 anggota lembaga yang diduga masuk ke dalam struktur pendanaan pada kelompok teroris JI, yaitu Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau BM-ABA, dan kemudian Sham Organizer atau SO. Nah, dari 24 terduga teroris yang ditangkap tersebut, 14 itu berasal dari BM-ABA dan 10 ini berasal dari Sham Organizer. Nah, pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa penangkapan ini masih akan terus berlanjut. Dan kabarnya akan ada penangkapan baru lagi yang mungkin dapat membuat publik ini terkejut. Pertanyaannya, siapakah selanjutnya yang akan ditangkap oleh pihak Densus 88? Apakah Fadlizon? Atau Anwar Abbas? Ya, karena mereka ini kan keduanya sangat vokal sekali menyudutkan pihak Densus 88. Dan statement mereka ini sering kali memberikan angin segar kepada pihak teroris. Nah, perlu diketahui bahwa model-model pengumpulan dana melalui kotak amal ini masih tergolong cara baru. Karena dulu di era pelaku bom Bali, Ali Imron dan kawan-kawannya, model atau cara pengumpulan dana melalui kotak amal ini belum pernah dilakukan sama sekali. Sumber dana yang mereka gunakan untuk aksi bom Bali saat itu adalah didapat dari luar negeri, yaitu dari Afghanistan yang dikirim langsung oleh pihak Osman bin Laden. Nah, Osman bin Laden ini adalah pendiri organisasi teroris Al-Qaeda. Tapi bicara soal organisasi teroris, masing-masing ini memang berbeda. Meskipun dalih atau misi mereka ini sama, yaitu ingin mendirikan negara agama. Misalnya, organisasi kelompok Jamaah Islamiyah. Mereka saat ini melakukan pengumpulan dana dengan cara membuat yayasan-yayasan amal dan menyebarkan kotak amal. Cara ini dilakukan karena memang adanya pengawasan yang ketat terkait aliran dana yang masuk dari luar negeri untuk aksi terorisme di Indonesia. Ya, kalau aksinya di luar negeri sih itu masih mendingan. Tapi kalau aksinya di dalam negeri ini, yang hancur ya negara kita sendiri, benar gak? Dan itu sudah banyak sekali contohnya. Misalnya, kehancuran negara-negara di Timur Tengah sana. Bahkan sampai saat ini, mereka masih saja terus melakukan peperangan. Harus diakui bahwa adanya kerjasama antara Densus 88 dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK semakin memudahkan untuk melacak aliran dana dan nama-nama jaringan terorisme di negeri ini. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa kelompok teroris tersebut ini harus memutar otak dan melakukan metamorfosis. Contohnya ya seperti JI ini.
Mereka melakukan penggalangan dana melalui cara kotak amal dan membuat yayasan. Semua itu bagian dari tipologi jamaah Islamiyah saat ini. Bahkan mereka bisa melakukan gerakan secara smooth dan tricky masuk ke lembaga MUI. Nah, tahu tidak berapa yang bisa mereka kumpulkan per tahunnya dari kotak amal tersebut? Untuk Yayasan BM Aba, mereka bisa mengumpulkan dana sebesar 28 miliar rupiah per tahunnya. Informasi tersebut berdasarkan dari keterangan salah satu tersangka teroris bernama Fitria Sanjaya. Dia ini adalah salah satu pimpinan Yayasan BM Aba. Nah, luar biasa kan? Sementara dari Syam Organizer, mereka bisa mendapatkan sebesar 15 miliar rupiah per tahunnya. Nah, semua itu dilakukan hasil menipu atas nama agama dan kemanusiaan. Tentu ada alasan mengapa mereka melakukan pengumpulan dana melalui cara itu. Ya karena memang mereka ini tahu bahwa masyarakat Indonesia ini suka beramal melalui kotak amal. Tapi kalau ditanya siapakah yang mudah ditipu pakai kedok agama, ya siapa lagi kalau bukan gerombolan Kadrun 212. Nah bener gak? Ya sekarang coba lihat saja, kalau memang gak mudah ditipu, ya gak mungkin lah mereka ini ada yang mau mencium kaki Bahar Smith seperti itu, bener gak? Coba saja perhatikan mereka, keluarga ini bukan, orang tua juga bukan, tapi sampai mau mencium kaki begitu, lah ini kan lucu. Padahal mereka sama orang tuanya saja belum tentu seperti itu, mau mencium kakinya begitu. Tapi mereka melakukan seperti itu kepada orang lain yang punya rekam jejak buruk. Tapi memang repot juga kalau orang sudah dicuci otaknya. Nalar mereka itu berbeda dengan nalar-nalar kita ini. Bagi mereka, teriak-teriak sambil mencaci maki itu bisa masuk surga. Tapi bagi kita, justru itu masuk neraka. Ya memang beda lah, tapi saya sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya semangat beragama tinggi namun minim literasi. Ya saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan biarkan Densus 88 berjalan sendirian. Kita yang waras-waras ini harus terus bersuara. Ya saya pikir itu, tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Kita di Jamaah Islamiyah untuk menilai kinerja kita itu adalah kuota yang diwajibkan disetor kepada kita. Makanya tadi yang saya jelaskan di tahun 2014 kuota yang harus disetor kepada Jamaah Islamiyah di bidang tajis itu kan 500 juta. Ternyata saya mampu 50 juta. Di tahun 2015 kuota yang diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita itu 500 juta, hanya mampu 150 juta. Jadi mereka, para pimpinan ini melihat kinerja kita itu hanya dari hasil perolehan dari kuota itu sendiri. Kalau di Yayasan Abdurrahman bin Auf ketika menyumbangkan ke bidang tajis itu meningkat memang gitu ya. Di 2018 ada 500 kan gitu kan, dan pendapatan secara total pun kita juga meningkat. Di tahun 2008 pernah kita mendapatkan total itu 28 miliar di 2019 ketika setoran kami kepada Yayasan Perisai sebagai wakil dari bidang tajis Jamaah Islamiyah itu sebesar 480 miliar kurang lebih.